Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu surga, bersukacitalah, haleluya. Sebab Ia yang sudi kau kandung, haleluya. Telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah, perawan Maria, haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Ya Allah, Allah, Engkau telah memuliakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita karena kehidupan kekal bersama bundanya, perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan nyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Dalam perayaan Ekaristi ini kita mendoakan Bapak Laurentius Kosasi Halim Atmaja dan Devi Francisca, Bapak Tuijo yang telah dipanggil Tuhan. Semoga mereka berbahagia bersama para kudus dan Bapa di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu Dan bersama roh-Mu. Hari ini Gereja Kudus memperingati Santo Athanasius. Beliau adalah seorang uskup dan pujangga gereja, hidup pada tahun 295 sampai 373. Ketika Athanasius menjadi batrik di Alexandria, kota yang indah ini, nampaknya gereja akan mengalami masa tenang. Penganiayaan berdarah sudah berlalu. Namun ternyata di dalam gereja sendiri muncul pertentangan sengit. Arius, seorang imam keuskupannya, mengingkari kealahan Yesus. Para pengikutnya mengarahkan sasarannya kepada Athanasius sebab ia dekat dengan umat dan tidak menyembunyikan imannya akan kealahan Yesus. Berkali-kali Athanasius tidak berkenan di hati kaisar, gerak-geriknya dibatasi. Berkat pernyataan imannya yang tegas, ia dijuluki sebagai Rasul Penjelmaan Tuhan. Marilah kita sadari segala kekurangan dan kelemahan kita, mohon ampun supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa
dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Allah Bapa Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau menugasi Santo Athanasius Uskupmu untuk membela kealahan putramu. Kami mohon semoga kebenaran ini semakin meresap dalam hati kami, sehingga kami semakin mendalami iman kami dan semakin berkembang dalam cinta kasih. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang Dia berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku terkasih, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, orang itu lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidaklah berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Aku telah mendapat Daud hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap menyertai dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Kesetiaan dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku tanduknya akan meninggi. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakulah Engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Baik pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Tuhan hari demi hari, Ia menanggung beban kita. Allah adalah keselamatan kita. Haleluya.
sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Tatkala mengutus murid-muridnya, Yesus berkata kepada mereka, "Kamu akan dibenci semua orang oleh namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya, ia akan selamat. Apabila kamu dianiaya di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh, sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidaklah melebihi gurunya, dan seorang hamba tidaklah melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan menjadi seorang hamba juga ia menjadi sama seperti tuannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, yang teman-teman rekan-rekan imam dan frater, yang kata-kata yang saya ingat dari guru sejarah gereja ketika di seminari menengah itu dikatakan bahwa 300 tahun gereja mengalami penganiayaan berat sampai akhirnya gereja menjadi agama negara gitu ya. Saya tidak bisa membayangkan 300 tahun. Kita baru 1 bulan saja tidak bisa, rasanya itu sudah seperti ini. Tidak mudah menghadapi sebuah situasi. Ketika penganiayaan selesai, tadi kita mendengar kisah tentang Athanasius. Dalam internal atau kehidupan umat perdana itu juga mengalami situasi yang tidak mudah. Artinya bahwa sejak awal gereja memang menghadapi situasi yang tidak nyaman. Harusnya itu menjadi sesuatu yang biasa, itu tidak menjadi sesuatu yang aneh atau tidak lumrah, tetapi hal yang perlu kita pelajari bahkan dari gereja perdana. Dalam bacaan Injil ini juga sesuatu yang membuat saya secara pribadi, bagaimana kalau seperti dikatakan atau ditanyakan kepada Petrus, kita akan pergi kemana kalau sudah menghadapi situasi yang tidak mudah? Jawaban Petrus, karena dia tahu dan juga pada saat itu bahwa Yesus adalah jalan, kemana lagi kami akan pergi, karena dialah menjadi jalan bagi kehidupan kita. Dengan dasar iman itulah mungkin dalam situasi sekarang yang juga tidak mudah untuk umat yang kita layani, kisah-kisah dari mereka yang menghadapi kesulitan hidup, marilah kita bersama mereka berempati, bersatu hati untuk menyampaikan wujud doa kita. Allah Bapa Maha Kasih, kami hadir di hadapan-Mu bersama doa-doa yang hendak kami sampaikan kepadamu. Kami mendoakan bangsa dan negara kami yang sedang menghadapi krisis dan menghadapi wabah ini. Tentu ada banyak kesulitan yang dihadapi para pemimpin kami, para pemimpin gereja, siapapun yang melayani umat, dan juga sampai kepada bagian keluarga-keluarga yang menghadapi kesulitan hidup. Kami datang menghadap-Mu agar Engkau sudi membantu meringankan kehidupan mereka, membantu menjernihkan kehidupan mereka agar dapat memahami jalan hidupnya sebagai jalan yang Engkau tuntun dengan segala keterbatasan, dengan segala kesulitan ini untuk mencapai sesuatu yang penuh harapan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk
saudara-saudara kami seiman yang sekarang juga menghadapi kesulitan hidup, pekerjaan, pendidikan, dan terutama juga kesehatan yang sedang banyak terganggu. Engkau mengerti bagaimana keadaan mereka, Engkau yang tahu bagaimana mereka harus menjadi lebih baik kemudian, dan juga kami percaya bahwa melalui doa-doa ini, dengan segala kepasrahan kami, doa-doa ini sampai ke hadapan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tak lupa kami mendoakan saudara-saudara kami yang telah Engkau panggil, Bapak Laurentius Kosasi Halim Atmaja, Devi Francisca, dan juga Bapak Tugijo yang telah Engkau panggil. Semoga mereka mengalami kehidupan berbahagia bersama para kudus dan Engkau di surga. Marilah kita mohon. Itulah ya Bapa, segala doa yang dapat kami panjatkan kepadamu. Dengan segala kerendahan hati kami mohon kepadamu. Semoga Engkau mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kusiapkan betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga semua ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta hormat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Agung, pandanglah dengan rela persembahan kami pada peringatan Santo Athanasius ini. Semoga imannya yang murni serta kesaksiannya akan kebenaran sungguh bermanfaat bagi kaum beriman demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan pantas ya Bapa kami memuji Dikau senantiasa. Teristimewa pada masa ini. Layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Tiada putus-putusnya yang mempersembahkan diri bagi kami, tiada henti-hentinya yang membela kami di hadapan-Mu. Ia sudah dikurbankan dan takkan wafat lagi. Ia akan selalu hidup meskipun pernah dibunuh. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah, bersama segenap penghuni surga dan para malaikat bermanda memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan,
terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Ignatius Kardinal, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef mempelai yang amat suci, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Sabda Kristus telah melimpahi kita. Mari kita kidungkan doanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa sepanjang masa. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan padamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Kaulah pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, yang Hapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. saudara-saudara terkasih, inilah Yesus, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi berkatalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Kita nyanyikan lagu Raja Wali. Tuhan adalah kekuatanku, bersamanya ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa bersama Santo Athanasius, kami mengimani kealahan Putra-Mu yang tunggal,
Kami mohon semoga berkat perayaan Ekaristi ini iman kami semakin hidup dan semakin teguh demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian seluruh rencana kita hari ini, karya-karya, pekerjaan, dan tugas-tugas kita hari ini diberkati, dibimbing, dituntun rahmat Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Hiduplah membawa damai Tuhan. Amin. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Itu Pastor Kidus. Hi, good morning.